Selamat malam, Daeng Tola. Halo, selamat malam. Oh, ini JOJ lagi nih, Duh, JOJ. Oke, Halo, satu-satu ya. selamat malam, Atau dua Bang. sekalian lah, nggak apa-apa. Bang JOJ Muslim, Bang? Wow, Apa? ya Muslim. Oke. Daeng Muslim. Tola Muslim, Bang? Muslim. Silakan. Dua langsung yuk, nyalakan kamera. Silakan. Kalau satu kurang, harus dua langsung. Silakan, Daeng Tola. Kamera nyala dulu. Terus itu apa agama Nabi Muhammad sebelum ke Gua Hira gitu ya? Oke, silakan. Jo dulu atau Daeng Tola dulu, silakan. Bang Joy J dulu. Ya, silakan Bang. Oke, Hmm. ya, Bang. Dari pertanyaan itu dilihat dari silsilah Nabi Muhammad itu putra dari Abdullah, pamannya Abdul Muthalib gitu ya. Kata Abdullah itu artinya kan hamba Allah, berarti pastikan Islam gitu kan ya. Kalau Abdul Muthalib juga itu hamba dari yang murid, artinya kan gitu. Hamba seorang murid kan gitu. Berarti agamanya Islam itu, Bang. Agama Muhammad Islam. Oke, baik. Tenang, Pak. Oke, atau belum selesai, silakan diselesaikan dulu. Itu kata Abdullah itu artinya kan hamba Allah kan gitu. Bapaknya itu loh. Oke. Karena ada Baik. bapaknya, ada Abdul Baik. Muthalib, berarti hamba Oke. dari Jadi sebelum jangan diulang-ulang, Bang. Cukup ya. Oke. Jadi sebelum dia ke Gua Hira, praktek agama Islam itu sudah dilaksanakan oleh Muhammad. Praktek agama Islam, prakteknya dulu cuma mengesahkan Tuhan itu, Kang Wan. Iya, prakteknya itu gimana? Dia ke masjid atau kemana? Nah, belum ada masjid di situ. Belum Kita ada dulu kan- masjid. Dulu Oke. itu kan cuma Apa mengesahkan kitab Tuhan. sucinya pada waktu itu? Kitab sucinya dia apa pada waktu itu? Kemungkinan itu bisa Jangan diambil. kemungkinan. Jangan kemungkinan. Gini loh, dia dapat informasi itu, pengajaran tentang agama Islam itu dapatnya dari mana? Karena menurut Pastinya. literasi orang Islam, setelah Muhammad lahir, dia itu tidak ketemu sama bapaknya. Betul? Oke, betul. Bagaimana dia diajar bapaknya? Bapaknya aja nggak ada. Betul? Betul? Nah, lalu menurut literasi agama Islam, Ka'bah pada waktu itu adalah rumah penyembahan berhala. Betul? Oke, betul. Nah, bagaimana mungkin tiba-tiba dia Islam? Quran nggak ada, pengajaran tidak ada. Dia dapat ajaran Islam dari mana? Nah, coba sebutkan. Sebentar. Apa kitab suci yang dibaca Muhammad sehingga Anda berkata bahwa dia Islam? Injil pastinya. Karena di dalam Injil Oh, dan cahaya. berarti benar. Berarti benar. Oke, tenang. Sebentar. Berarti Muhammad sebelum dia mendapatkan wahyu, dia sudah sering baca Injil, baca Taurat, betul? Sebelumnya maaf, Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Tadi katanya bacain. Sekarang nggak bisa membaca. Yang mana? Coba ulangi lagi yang benar, Bang. Apa Injil. kitab suci yang dibaca Muhammad sebelum dia ke Gua Hira? Injil. Soalnya apa? Injil. Berarti tenang dulu. Kalau dia membaca Injil, artinya dia hidup di masyarakat atau akrab dengan orang-orang Kristen, betul? Oke, dengan Nasrani bukan Kristen, Nasrani. Iya, Nasran. Iya, Nasrani itu maksudnya maksud Anda Kristen lah. Maksudnya siapa? Oke. Berarti menurut Anda Muhammad membaca kitabnya orang Nasrani, lalu dia bikin agama sendiri namanya Islam, betul? Gimana? Kan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, oke. Tadi katanya membaca, gimana sih? Yang bacain ke dia siapa? Pastinya itu mendengar dari orang-orang terdahulu yang membaca Injil. Nabi Muhammad kan tidak bisa menulis ataupun tidak bisa membaca. Apakah kan? di tengah-tengah masyarakat di Mekah pada waktu itu ada orang-orang Nasrani? Ya ada. Ya. Berarti dia
hidup di tengah-tengah orang Nasrani. Siapa keluarganya dia yang orang Nasrani? Tidak tahu. Banyak ngawurnya kamu dari tadi. Ya udah, dibawa dulu. Kamu banyak ngawurnya dari tadi. Banyak ngawur, ceritamu ngawur semua. Aduh, berat ini. Agamanya Islam, kitab sucinya Injil, bergaulnya dengan Nasrani apa? Siapa orang Nasrani yang dia bergaul? Nggak tahu. Itu namanya jawaban asal bunyi. Oke, silakan. Daeng Tola. Apa agama Muhammad waktu dia berumur sebelum 40 tahun atau dia ke Gua Hira? Jadi agama pada saat itu, agama yang ada pada saat itu zaman jahiliyah, agama yang paling besar itu paganisme, penyembah berhala. Ya. Siapa Terus yang pemeluk? kedua, Gini, sebentar. Ya. Siapa pemeluk penyembah berhala ini? Agama-agama penyembah berhala ini? Betulkah loh, keluarganya kok kaum enggak. Quraisy? Kok lain lagi pertanyaannya? Kita selesaikan dulu pertanyaan yang Enggak, kita pertama. detailkan. Gini loh. Anda kan bilang agama kamu yang bertanya pada lagi. waktu Selesaikan dulu pertanyaan biar pertama. saya gini loh, biar saya atur kamu diskusinya. Biar saya atur diskusinya biar jalannya tuh lurus. Udah, nggak pertanyaanmu kemana-mana. Kita selesaikan pertanyaan pertama Kamu berkata bahwasanya waktu itu agama yang paling besar adalah agama pagan penyembah berhala. Nah, itu kaum apa itu yang memeluk agama itu? Betulkah kaumnya Muhammad alias Quraisy? Kaum Quraisy. Kaumnya Muhammad, betul? Kaum keluarganya Muhammad, betul nggak? Keluarga? Bukan. Ya, mulai betul. bingung dia di sini, mulai bingung. Ya, Iya. betul. Muhammad itu adalah orang Quraisy dan orang-orang Quraisy adalah penyembah berhala, betul? Betul. Jadi Muhammad dilahirkan dari kaum keluarga penyembah berhala, betul? Betul. Iya. Tapi apakah Nah, pertanyaan Nabi... saya, Nah. agama dia apa? Apa agama dia sebelum dia berangkat ke Gua Hira? Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, milah Nabi Ibrahim. Ngarang. Ngarang. Enggak, kenapa saya katakan seperti itu? Karena sedari kecil sampai dewasa, Nabi Muhammad itu tidak pernah mengikuti ritual-ritual Dari agama mana kamu paganisme. tahu itu? Sejarah. Tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad tidak pernah tidak pernah mengikuti ritual-ritual paganisme. Begini. Jadi Di bisa dalam disimpulkan Quran, bahwa Nabi Tenang, Muhammad tenang. itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Mengikuti Milah ajaran Nabi Ibrahim Ibrahim. yang Oke. hanif. Pertanyaan Artinya, saya, dari mana dia tauhid. dapat itu? Sebentar. Ibrahim sama Muhammad beda berapa tahun? Wah, ribuan tahun. Ribuan tahun. Berarti nggak pernah ketemu kan? Nggak pernah ketemu. Oke, nggak pernah diajarin sama Ibrahim kan? Betul. Nah, dia dapat ajaran itu dari mana? Sementara nenek-nenek moyang-moyangnya dia itu orang-orang Quraisy yang kata kamu penyembah berhala. Jadi Coba, tiba-tiba kamu katakan dia kenal Ibrahim. Ibrahim siapa yang ngajak Muhammad Ibrahim? Coba. Siapa Nah. yang ngomong kepada Muhammad, yang bercerita Saya kepada enggak. Muhammad tentang sosok bernama Ibrahim? Silakan. saya cerdaskan dulu akalmu sedikit ya. Nabi Muhammad Kamu dengan saya jangan sekarang ini kemana-mana. jarak Tola, usianya dengar. berapa? Daeng Tola, dengar. Saya dengan Nabi Muhammad Kamu- usianya selisih berkata 1400 tahun yang bahwa lalu. dia mengikuti Nah, dari milah mana saya Ibrahim. dapat ajaran Nabi Muhammad? Pertanyaan Islam saya, itu? siapa yang ngajarin Dari Muhammad orang tentang ke Ibrahim orang, 40? dari ulama ke ulama. Begitu. Siapa orangnya? Siapa namanya? Begitupun dengan Nabi Muhammad. Siapa namanya? Ya, kamu cari sendirilah, kamu kan pintar. Yang jelasnya, agama Kamu Nabi Muhammad ngarang sebelum bebas. mendapat wahyu adalah kenapa saya agama katakan milah kamu ngarang Ibrahim, bebas? Begini, pengikut kaum tauhid. keluarganya, Tuh. kaum keluarganya Memang, Bani Quraisy, memang kamu katakan keluarga penyembah dan berhala, kerabat Nabi tiba-tiba dia Muhammad kenal saat Ibrahim. itu Dari mana dia kenal? adalah beragama paganisme, penyembah berhala. Tapi Dari mana tiba-tiba Nabi dia kenal Muhammad Ibrahim? Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun mengikuti acara atau ritual agama paganisme. Iya.
Dari mana dia kenal Ibrahim? Jadi Kalau gitu. bisa dipastikan bahwa Nabi Pura-pura Muhammad budak ini orang. itu beragama. Ya udah, kalau pura-pura bilang budak ya kalau di bawah sana, kalau pura-pura budak. Semua kaum Quraisy, para kaum-kaumnya Muhammad menurut Anda adalah penyembah berhala. Tiba-tiba Muhammad tidak menyembah berhala, tiba-tiba dia kenal Ibrahim. Dari mana? Sebelum umur 40, dikatakan di situ Muhammad tidak menerima wahyu. Dia tidak tahu apa-apa. Nggak kenal Injil, tidak membaca Taurat, tidak membaca Injil. Tiba-tiba kau bilang dia tahu Ibrahim. Tahu dari mana dia? Siapa yang ngajarin ke dia? Kebohongan-kebohongan ini jangan kau tutup-tutupi terus.